10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Selamat bertemu kembali. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tidak kekurangan satu apapun. Hari ini kita mempelajari informatika dan keterampilan generik. Pernahkah kalian merasa betapa seringnya kita menggunakan gadget dan bermain game setiap harinya? Nah, kali ini kita akan melihat lebih dalam tentang dunia teknologi yang kita nikmati sehari-hari dan belajar bagaimana kita dapat mengembangkan keterampilan informatika yang penting serta keterampilan generik yang akan berguna dalam kehidupan kita. Mari kita jelajahi bersama dunia menarik informatika dan keterampilan generik yang akan membantu kita menjadi individu yang cerdas, kreatif, dan tangguh di era digital ini. Tujuan pembelajaran pada hari ini, yang pertama, meningkatkan pemahaman murid tentang konsep dasar informatika. Yang kedua, mengembangkan keterampilan generik dalam kehidupan sehari-hari dan perkembangan teknologi. Adapun materi hari ini adalah apa itu informatika, bidang-bidang informatika, keterampilan generik, revolusi industri dan society, pemanfaatan informatika dalam masyarakat, profil pelajar Pancasila. Apa itu informatika? Informatika adalah bidang ilmu mengenai studi, perancangan, dan pembuatan sistem komputasi serta prinsip-prinsip yang menjadi dasar perancangan tersebut. Komputasi adalah ilmu yang berkaitan dengan permodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah sains. Jadi di dalam informatika kita akan menggunakan permodelan matematika dan penggunaan komputer untuk menyelesaikan masalah-masalah dalam kehidupan sehari-hari. Landasan berpikir untuk informatika adalah berpikir komputasional. Berpikir komputasional adalah suatu kerangka dan proses berpikir yang mencakup perangkat keras, perangkat lunak, dan menalar atau reasoning mengenai sistem dan persoalan. Jadi berpikir komputasional itu berarti kita akan menggunakan alat-alat informatika. Jadi alat-alat informatika itu bukan hanya komputer, tapi bisa juga berupa gadget. Jadi setelah menggunakan alat-alat tersebut, maka kita akan menyelesaikan persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Bidang-bidang informatika. Yang pertama yaitu TIK atau Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kedua, SK atau Sistem Komputer. Ketiga, JKI atau Jaringan Komputer Internet. Keempat, AD, Analisis Data. Kelima, AP, Algoritma dan Pemrograman. Keenam, DSI, Dampak Sosial Informatika. Ketujuh, PLB, Praktika Lintas Bidang.
Kedelapan, BK, berpikir komputasional. Jadi inilah bidang-bidang informatika yang dipelajari setiap tahunnya. Jadi untuk tingkat SMP, maka setiap bab mempelajari masing-masing bidang ini. Keterampilan generik. Keterampilan generik di bidang informatika adalah keterampilan dasar yang harus dipahami dan dikuasai oleh pengguna informatika. Salah satu keterampilan dasarnya sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, mungkin kita tidak sadar ya. Contohnya adalah kita menggunakan TikTok sambil merekam diri sendiri, atau kita melakukan suatu koreografi di dalam TikTok, atau menari ataupun bernyanyi. Kemudian kita juga bisa merekam suatu kejadian dalam kehidupan sehari-hari, kemudian kita upload ke dalam Instagram ataupun YouTube. Jadi itulah salah satu keterampilan generik yang biasanya kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja keterampilan generik itu? Yang pertama, berkolaborasi. Berkolaborasi itu maksudnya kita saling bekerja sama. Yang kedua, menetapkan masalah. Jadi kita ada satu kelompok bekerja sama, kemudian kita tetapkan masalahnya itu apa masalah yang sedang dihadapi. Yang ketiga, menggunakan logika dan berpikir kreatif. Jadi kita menggunakan pikiran atau logika kita dan cara berpikir kreatif supaya masalah itu dapat diatasi. Yang keempat, membuat proyek. Jadi proyek yang kita buat itu tentunya proyek yang berkaitan dengan masalah yang dihadapi. Kelima, menguji proyek. Menguji proyek berarti kita akan menguji apakah solusi yang kita tetapkan yang kita hasilkan dalam proyek itu berhasil atau tidak, atau bisa digunakan. Kemudian yang keempat, menyampaikan ide atau solusi. Nah, menyampaikan ide atau solusi berarti kita mempresentasikan. Revolusi industri. Revolusi industri adalah perubahan besar yang terjadi dalam cara kita membuat barang dan jasa. Jadi revolusi industri itu dimulai pada tahun 1784, itulah industri 1.0. Kemudian 1870 industri 2.0, 1969 industri 3.0, kemudian industri 4.0 adalah pada saat sekarang ini. Jadi dari gambar ini kita melihat ya, bahwasannya ada perkembangan-perkembangan bagaimana manusia menghasilkan barang dan jasa, mulai dari menggunakan mesin, kemudian mesin yang besar supaya dapat menghasilkan produksi yang besar juga. Setelah itu menggunakan komputer dan alat-alat elektronik pada industri 3.0, dan pada saat sekarang dikenal adanya cyber physical system atau artificial intelligence. Kemudian ada lagi Internet of Things. Internet of Things itu maksudnya ya kita menggunakan peralatan-peralatan seperti gadget, komputer atau peralatan lainnya yang dapat digunakan dengan menggunakan sistem internet dan adanya network atau jaringan. Society adalah kelompok manusia yang hidup bersama dalam sebuah komunitas. Jadi sebagai makhluk sosial, manusia tidak bisa hidup sendiri-sendiri. Tentunya harus ada kelompok-kelompok atau komunitas tertentu. Perkembangannya di sini dapat kita lihat ya, bagaimana manusia itu awalnya menggunakan hewan, kemudian bercocok tanam. Setelah itu adanya pabrik-pabrik yang didirikan, kemudian menggunakan komputer untuk menyelesaikan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muncullah super smart society, yaitu super smart society itu semuanya dalam era digital. Berarti kita harus berpikir cepat dan bertindak cepat.
Ciri-ciri revolusi industri 4.0 dan society 5.0. Yang pertama, penggunaan teknologi canggih. Baik revolusi industri 4.0 ataupun society 5.0 menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dan Internet of Things. Otomatisasi proses. Pada revolusi industri 4.0, mesin dan robot dapat melakukan tugas-tugas yang dilakukan manusia. Pada society 5.0 menggunakan mesin dan teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi. Data dan analitik pada revolusi industri 4.0 mengumpulkan dan menganalisis data untuk pengambilan keputusan. Pada society 5.0 memanfaatkan data untuk memecahkan masalah sosial dan meningkatkan kualitas hidup. Fokus utama pada revolusi industri 4.0 adalah perubahan dalam produksi dan teknologi. Sedangkan pada society 5.0 fokus utamanya adalah meningkatkan kualitas hidup manusia dan menciptakan masyarakat yang berkelanjutan. Tujuan utama dari revolusi industri 4.0 adalah meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Pada society 5.0 tujuan utamanya adalah menciptakan masyarakat inklusif, berkelanjutan, dan berpusat pada kemanusiaan. Pemanfaatan informatika dalam masyarakat. Menggunakan komputer dan internet untuk mencari informasi, berkomunikasi dengan teman dan keluarga melalui media sosial, belajar secara online, melakukan transaksi perbankan, profil pelajar Pancasila. Jadi di sini di dalam profil pelajar Pancasila terdapat 6 dimensi. Kita akan melihat satu persatu. Penerapan profil pelajar Pancasila dalam informatika. Yang pertama, dimensi pertama dari profil pelajar Pancasila adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Maka penerapannya dalam informatika adalah menggunakan teknologi informasi dengan tanggung jawab dan menjunjung tinggi etika dalam berinteraksi online. Yang kedua, berkebinekaan global. Implementasinya menghargai perbedaan budaya dan pandangan dunia dalam penggunaan teknologi informasi, serta menjaga sikap inklusif dan menghormati keragaman. Yang ketiga, bergotong royong. Implementasinya atau penerapannya adalah membantu teman sekelas dalam memahami konsep atau memecahkan masalah yang berkaitan dengan teknologi informasi. Keempat, kreatif. Implementasinya atau penerapannya adalah mengaplikasikan teknologi informasi untuk mengekspresikan ide dan kreativitas, misalnya dengan membuat presentasi multimedia atau merancang proyek komputer sederhana. Kelima, bernalar kritis. Implementasinya adalah mengembangkan kemampuan berpikir kritis dalam mengevaluasi informasi yang ditemukan di internet, mempertanyakan kebenaran dan membuat keputusan yang tepat. Keenam, mandiri. Implementasinya adalah mampu menggunakan komputer dan teknologi informasi secara mandiri untuk tugas-tugas seperti mencari informasi, mengetik, dan menggunakan aplikasi dengan baik. Jadi, di dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam penggunaan mata pelajaran informatika, maka keenam dimensi ini harus diterapkan. Terima kasih dan sampai jumpa pada Berpikir Komputasi.